Sekali lagi, Rasulullah SAW menyatakan salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh, ini lagi-lagi hadis yang nyenengin, jamaah sekalian. Ya semua hadis nyenengin jelas, tapi khususnya bagi kita yang pendosa seperti ini, yang setiap jam nggak ngerti dosa kita berapa. Ternyata ada penggugur dosa harian, ada penggugur dosa pekanan, ada penggugur dosa tahunan, Masya Allah. Salat 5 waktu itu harian, 5 kali kita digugurin dosanya. Lalu yang pekanan, Jumat ke Jumat. Lalu Ramadan ke Ramadan. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Jadi salat 5 waktu itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa antara salat yang satu dengan salat yang lain. Jadi ketika tadi kita salat subuh, itu menggugurin dosa-dosa kita dari salat isya sampai salat subuh. Udah nih, terus kita jalanin hari ini. Kan gitu loh. Kita belum beraktivitas aja, baru ikut kajian, kayak ada di antara kita udah berdosa. Di kajian tidur gitu loh. Nyetel si YouTube tapi tidur. Nggak memuliakan. Gitu loh. Sebelum tidur ngobrol gitu loh. Ngobrol sama kajian kan nggak boleh hadirin. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 2. Gitu loh. Udah ngobrol bisa tidur dia. Jadi cuekin itu kajian. Nggak fokus. Mendingan gak usah ikut sekalian, tapi yang benar bukan nggak dua-duanya, ikut kajian tapi menyimak, ikut kajian tapi menyimak, itu aja udah kesalahan. Jadi ngobrol terus udah diacuin ngantuk-ngantuk gitu, itu belum aktivitas tuh, baru ikut kajian aja udah ada masalah, belum lagi nanti interaksi sama pasangan, sama anak-anak, ngurusin kerjaan. Nah begitu waktu zuhur, kita salat zuhur, dosa-dosa kita diampuni. Terus habis salat zuhur, kita kerja lagi, aktivitas lagi, buat dosa lagi. Nanti asar, dosa antara zuhur dan asar diampuni. Lalu asar sampai maghrib. Pas maghrib, dosa dari asar sampai maghrib diampuni. Ada orang kita pulang kantor gitu, ngedumel di jalan, marah-marah di jalan, maghrib waktunya gugurin dosa. Pulang ketemu anak-anak, ketemu istri atau ketemu suami, ada hal yang micu lagi, dosa lagi, pas isya diampuni lagi. Habis isya ya aktivitas santai sama keluarga, ada buat dosa lagi. Ngelihat WA atau ngelihat sosial media, buat dosa lagi tuh mata. Di subuh diampuni lagi. Subuh diampuni. Nanti subuh zuhur gitu lagi. Ustaz emangnya tidur tadi dosa? Tidurnya bukan dosa, tapi tidak memuliakan ilmunya yang jadi masalah. Makanya kan tadi kita bilang ngobrol dulu. Nggak boleh kan ngobrol. Ngobrol kan awalnya nggak dosa. Tapi begitu ilmu di hadapan ilmu yang disampaikan, di hadapan ayat yang dibahas, di hadapan hadis yang diterangkan, kan itu Allah tekankan dalam surat Al-Hujurat ayat 2 itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana komunikasi atau pembicaraan di antara kalian. Entah batu amalukum, kalau kalian lakukan itu, amalan kalian itu bisa hapus. Itu salah, dihapuskan pahalanya.
dan kalian nggak nyadar, ya sama. Tidur itu nggak dosa, tapi kalau bos kita lagi bicara kita tidur, masalah jemaah. Bukan tidurnya jadi masalah, momen tidurnya itu. Tidak, bos kita kenapa sih marah, bos saya kan tidur. Anda nggak menghargai namanya itu dari sisi itu. Dan dosa-dosa yang lain lah, dosa-dosa lain. Jadi itu pelajaran berharga. Makanya ketika kita masuk waktu sholat zuhur tuh senang, harus alhamdulillah. Dan begitu sholat itu juga harus ada perasaan ini, biar semakin syahdu gitu loh sholatnya. Duh, semoga pas mau takbiratul ihram gitu, semoga dosa-dosa saya dari tadi pagi diampuni oleh Allah. Itu zuhur. Nanti asar, duh semoga dosa aku siang ini tuh digugurkan dengan sholat asarku. Nanti masuk maghrib, semoga dosa di waktu sore ini hilang semua lah. Tadi aku khilaf, marah-marah gitu loh. Nanti maghrib ke isya juga demikian, isya ke subuh pun demikian. Subhanallah. Nah, yang membuat sholat kita ini nggak khusyuk seringkali diantaranya itu karena nggak meresapi hal-hal kayak begini. Udah sholat kayak cuman karena kewajiban aja, udah nggak ada makna, nggak ada ruh, nggak ada kekhusyuan. Jadi kalau kita benar-benar resapi, itu luar biasa jemaah, luar biasa. Dan ini yang perlu terus dihadirkan di dalam hati kita, dihadirkan terus. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah lagi, Masya Allah, di Abu Hurairah, subhanallah, Masya Allah, yaqulu ara'aitum, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian, lo anna nahran bibabi ahadikum, kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian. Jadi rumahnya tuh pinggir sungai, zen, sungainya bagus nih, sungainya bersih, indah, bayangkan di samping rumah sungai. Jakarta di mana kayak begini ya? Kali ada, tapi sungai itu yang bersih segala macam. Yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa. Karena sungai depan rumah, jadi ini penghuni rumah dia suka mandi, main air bersih-bersih itu setiap 5 kali. Setiap hari 5 kali. Apalagi ini disampaikan Nabi SAW yang hidup di Arab gitu loh. Itu kan luar biasa banget. Anda rumah punya view sungai dan bisa mandi di situ. Ma taqulu dzalika yubqa min duni min darani. Apakah menurut kalian masih akan ada kotoran, debu yang nempel di diri dia, di kulit dia kalau mandinya 5 kali sehari? Maka para sahabat mengatakan, la yubqa min darani syai'an. Nggak akan ada debu yang nempel, nggak akan ada kotoran yang nempel ya Rasulullah. 5 kali sehari, bersih udah, itu orang bersih banget. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, fadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Kalau begitu itu seperti salat 5 waktu. Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan 5 salat tersebut. Itu.